Slank lebih dari sekedar band. Mereka adalah ikon, cerminan dari sebuah generasi yang haus akan kejujuran dan pemberontakan. Tapi, untuk sampai di titik itu, perjalanan mereka tidak semulus lagu-lagu hitsnya. Ini adalah kisah tentang jatuh bangun, persahabatan, dan tentang bagaimana sebuah musik bisa menjadi jalan hidup. Semua berawal dari sebuah tongkrongan bernama Chicken-Stone Complex. Tahun 1983, sekelompok anak muda ini mulai bermusik. Mereka terinspirasi dari band-band rock dunia, terutama The Rolling Stone. Mereka berganti-ganti nama, berganti-ganti personel. Bim Bim yang waktu itu masih remaja sudah punya mimpi besar, punya band yang bisa abadi. Personel silih berganti. Ada Tole, Denny, Uti, Welweli, sampai akhirnya formasi legendaris itu perlahan terbentuk. Bongki masuk dengan skill bassnya yang mumpuni. Lalu Pai yang mengisi posisi gitar dengan sentuhan blues yang kental. Dan Indraki yang membawa warna baru lewat synthesizer-nya. Tapi ada satu yang kurang, mereka butuh vokalis. Sampai akhirnya datanglah seorang pemuda bernama Ahadi Wirasatriaji, atau yang kita kenal sebagai Kakak. Suara serak dan uniknya itu langsung klop dengan musik mereka. Pada tahun 1990, formasi ini resmi dinamakan Slank. Nama itu sederhana, diambil dari kata slengean, yang memang menggambarkan gaya dan sikap mereka yang apa adanya. Mereka gak peduli dengan aturan industri musik. Mereka hanya ingin jujur. Mereka langsung meledak. Album pertama, Sweet Sweet Hey Hey, tahun 1990 langsung jadi fenomena. Lagu-lagu mereka sederhana, liriknya jujur, dan musiknya raw, apa adanya. Mereka bicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang cinta yang tulus, dan tentang mimpi-mimpi anak muda. Lagu Maafkan, Terlalu Manis, dan Mawar Merah bukan cuma jadi hits, tapi jadi himne bagi banyak orang. Album kedua mereka, Kampungan, menguatkan posisi mereka. Lagu-lagu seperti Bali Bagus dan Gak Perlu menunjukkan mereka juga punya kepedulian sosial. Tapi puncaknya datang di album Peace. Album ini membuat Slank jadi band paling populer di Indonesia. Setiap konser penuh sesak, teriakan histeris menggema di mana-mana. Slank bukan cuma menyanyi, mereka bicara dari hati ke hati, dari panggung ke jutaan penggemarnya. Mereka melanjutkan sukses dengan album Generasi Biru dan Minoritas. Di titik ini mereka ada di puncak, mereka punya segalanya, popularitas, uang, dan kekuasaan. Tapi di balik gemerlap panggung ada sisi gelap yang mulai menggerogoti. Di tengah popularitas yang tak tertandingi, muncul kontroversi besar. Publik kaget, bertanya-tanya. 3 personel inti yang punya peran besar dalam pembentukan karakter Slank, Bongki, Pai, dan Indraki memutuskan untuk keluar. Ini bukan sekadar beda visi musik. Isu yang lebih personal dan sangat pahit menyelimuti. Tekanan dari ketenaran, jadwal yang padat, dan godaan-godaan gelap membuat mereka terjerumus ke dalam lingkaran narkoba. Di masa itu, isu narkoba masih sangat tabu untuk dibicarakan. Bim Bim dan Kakak sebagai sisa personel merasa harus membuat keputusan sulit. Mereka tidak bisa lagi bekerja dengan kondisi seperti itu. Pada tahun 1996, Bongki, Pai, dan Indraki resmi hengkang. Mereka kemudian membentuk band baru bernama BIP. Kepergian mereka adalah pukulan telak. Media ramai memberitakan, ada yang bilang Slank sudah tamat, ada yang berspekulasi tentang perpecahan internal. Tapi di balik semua itu, ada kisah persahabatan yang hancur karena sebuah adiksi. Slank sempat terpuruk, tapi Bim Bim dan Kakak tidak menyerah. Mereka tahu Slank harus tetap hidup. Mereka merekrut 3 personil baru, Abdi, Rido Hafiz, dan Ivan. Awalnya banyak yang ragu, kenapa Slank jadi begini? Kata para fansnya. Formasi baru ini dianggap tidak akan bisa menggantikan yang lama. Tapi Bim Bim, Kakak, Abdi, Rido, dan Ivan justru membawa energi yang lebih segar. Mereka berhasil bangkit.
merilis album-album yang lebih beragam secara musikal. Album 7 menjadi pembuktian pertama. Lagu-lagu seperti Balikin dan Peace menjadi bukti bahwa Slank masih sangat kuat, bahkan dengan formasi yang berbeda. Mereka juga menunjukkan perjuangan melawan narkoba secara terbuka. Kisah mereka bukan lagi sekedar musik, tapi juga kisah tentang rehabilitasi, tentang bangkit dari keterpurukan, dan tentang persahabatan sejati. Mereka tak ragu bicara di media tentang bagaimana mereka berhasil lepas dari jeratan narkoba. Ini adalah kontroversi yang mereka hadapi dengan berani, mengubahnya menjadi sebuah pesan positif untuk jutaan penggemarnya. Hari ini, Slank bukan lagi hanya sebuah band. Mereka adalah fenomena budaya. Mereka dikenal karena keberaniannya bersuara tentang isu sosial, politik, dan lingkungan. Mereka vokal menentang korupsi dan mengajak anak muda untuk peduli pada nasib bangsa. Mereka bahkan punya julukan khusus untuk penggemarnya, Slankers, yang bukan hanya penonton konser, tapi juga bagian dari sebuah gerakan sosial. Kontroversi lain pun bermunculan, dari lirik lagu yang dianggap politis, hingga pilihan mereka untuk mendukung salah satu calon presiden dalam Pilpres. Tapi Slank selalu punya jawaban. Mereka hanya ingin jujur dengan apa yang mereka yakini. Mereka percaya musik bisa jadi media untuk perubahan. Slank adalah contoh nyata bahwa sebuah band bisa menjadi lebih besar dari sekedar hiburan. Bahkan dari sebuah gang sempit, dengan segala kontroversi dan jatuh bangunnya, mereka bisa menjadi suara bagi banyak orang. Dan hingga kini, di sebuah markas sederhana di Jalan Potlot, 5 orang ini masih terus berkarya, masih terus bermusik, masih terus menjadi Slank seutuhnya.